Masjid Al-Qurdi terletak 25 km dari pusat Kabupaten Brebes, tepatnya berada di Desa Karangmalang, Kecamatan Ketanggungan. Dalam dinding masjid tertulis berdirinya masjid di tahun 1917, artinya masjid ini ada sebelum kemerdekaan RI tahun 1945, sudah digunakan masyarakat untuk beribadah. Ornamen Masjid Al-Qurdi cukup sederhana, tanpa pernak-pernik seperti masjid modern. Pintu jendela dan tiang penyangga masih terbuat dari kayu jati, yang masih utuh keasliannya sampai saat ini. Bahkan, lantai masjid masih menggunakan tegel, lantai yang populer digunakan pada masa Hindia Belanda. Bagian dalam masjid ini masih menggunakan corak yang khas peninggalan tempo dulu, yakni tegel masjid didominasi warna biru dan sebagian warna kuning dengan motif bunga. Untuk aksesoris lainnya yang masih utuh, yakni tongkat kayu yang ujungnya terdapat pisau belati sehingga nampak seperti tombak. Tongkat ini selalu digunakan oleh para pengkhotbah di mimbar, seperti dalam salat Jumat. Tongkat kayu yang dibuat pada masa itu juga untuk menjaga atau mempertahankan diri dari serangan musuh. Hal sama juga nampak pada beduk atau alat pukul yang terbuat dari kulit kerbau masih ada. Sejak masjid ini dibangun, nampak beberapa bagian ada yang berlubang dimakan usia. Masjid Al-Qurdi memiliki nilai sejarah terutama bagi perkembangan Islam di Kabupaten Brebes pada zaman dahulu. Dari cerita secara turun-temurun, selain dibangun pada masa penjajahan Belanda, masjid ini sering dijadikan sebagai tempat ibadah maupun untuk berkumpulnya para pejuang untuk menyusun strategi perang gerilya. Secara tertulis memang belum ditemukan bukti kuat ada keterkaitan Masjid Al-Qurdi dengan perjuangan masa penjajahan Belanda. Namun, di sekitar masjid ini terdapat makam-makam aulia dan pejuang Islam. Antara lain Kiai Haji Sarkasi yang dikenal sebagai Hafizul Quran, Mbah Subiwaliullah, dan Kiai Haji Jazuli Malawi. Komplek makam para aulia ini sering dipadati peziarah dari luar daerah, seperti Cirebon, Jakarta, Banten, Yogyakarta maupun Sumatera, atau dari luar Jawa. Keberadaan Masjid Al-Qurdi yang berada di dalam pesantren ini menjadi bukti bahwa pesantren tersebut dipercaya sebagai pondok pesantren tertua di Kabupaten Brebes. Meskipun demikian, secara fisik pondok pesantren asli yang dahulu bernama Asrama Madrasah Islam Karangmalang AMIK sudah tidak ada karena telah dibakar oleh Belanda pada zaman penjajahan. Saat ini pondok pesantren tersebut telah berganti nama dengan Pondok Pesantren At-Taqwa. Pondok pesantren AMIK didirikan pada masa pemerintahan Raden Mas Martana yang dalam catatan pemerintah Kabupaten Brebes memerintah kabupaten tersebut tahun 1909 sampai tahun 1920 yang merupakan permintaan Kanjeng Bupati Cirebon yang datang ke Brebes dan meminta harus ada pondok pesantren di Brebes. Setelah 4 tahun berdiri, jumlah santrinya mencapai ribuan. Karena khawatir dijadikan tempat pergerakan atau penggalangan kekuatan melawan penjajah, pondok tersebut akhirnya dibakar oleh Belanda. Namun, Masjid Al-Qurdi berhasil dipertahankan oleh santri dan masyarakat setempat sehingga tidak ikut dibakar. Karena bangunan pondok habis terbakar, Kiai Haji Jazuli kemudian memindahkan pondok tersebut ke lokasi lain di desa yang sama. Nama pondok kemudian diganti dengan At-Taqwa yang saat ini dipimpin oleh Kiai Haji Jumhur Abdul Qadir. Seorang sejarawan Pantura Brebes Wijanarto mengungkapkan bahwa Masjid Al-Qurdi di Desa Karangmalang Kecamatan Ketanggungan merupakan masjid yang memiliki situs bersejarah di kota Telur Asin. Masjid ini awal mulanya didirikan oleh seorang pedagang kaya raya yang sukses dalam usaha pertaniannya saat itu, sehingga membangun masjid ini di tanah miliknya sendiri. Hingga saat ini, masjid yang masih berdiri kokoh selalu ramai dipadati jamaah. Hal ini karena masjid ini menjadi sentra kegiatan para santri dari pondok pesantren Ponpes At-Taqwa. Apalagi di bulan suci Ramadan, jamaah di masjid tertua di Kabupaten Brebes ini meningkat tajam. Untuk kegiatan ibadah di bulan Ramadan ini juga lebih padat dari biasanya.
Sosok Kiai Haji Kurdi tercatat pernah menjadi anggota dewan di Kabupaten Brebes bentukan pemerintah kolonial Belanda bersama tokoh lainnya. Ini menunjukkan bahwa Kiai Haji Kurdi memiliki power di bidang agama dan usaha. Disematkan Al-Kurdi dari nama pendirinya, yaitu Haji Kurdi. Nah, Haji Kurdi ini merupakan salah satu tokoh umat Islam yang nyaris terlupakan, tetapi beliau merupakan sosok yang figur berkhidmat dalam bidang dakwah Islam ya, dan juga sekaligus membuktikan bahwa beliau adalah seorang pengusaha Muslim yang tangguh pada waktu itu. Bahkan beliau adalah salah satu tokoh semacam anggota Dewan Kabupaten Regenskaprat yang dibentuk oleh pemerintah kolonial bersama dengan tokoh-tokoh lainnya. Regenskaprat ini merupakan Dewan Kabupaten yang unsurnya mewakili dari berbagai macam kalangan. Tidak hanya dari etnis, tapi juga etnis tertentu, tapi juga berasal dari profil pengusaha, kemudian profesional lainnya. Salah satunya adalah ada nama Haji Kurdi. Yang kedua, beliau adalah salah satu tokoh yang perlu disebutkan. Artinya begini, kalau di jajaran kepengurusan besar NU Nahdlatul Ulama itu ada Kiai Haji Wahab Hasbullah, dia seorang ulama dan seorang pengusaha. Nah, di Brebes ini ada sosok figur Haji Kurdi. Dia seorang ulama dan juga seorang pengusaha. Nah, tercatat beliau adalah salah satu donatur pada pelaksanaan Muktamar NU, pada Muktamar NU yang kedua dan keempat. Bahkan beliau hadir pada Muktamar yang saya sebutkan tadi, sehingga ini membuktikan bahwa beliau adalah salah satu jajaran perintis kepengurusan NU di Kabupaten Brebes. Bahkan kita ketahui bahwa alamat sekretariat kepengurusan NU yang ada di Kabupaten Brebes itu ada di wilayah Karangmalang ini yang dulu termasuk wilayah Kring 1 Ketanggungan. Kemudian yang paling penting lagi adalah bukti dari kesalehan Haji Kurdi ini adalah masjid yang sampai sekarang masih berdiri dan memiliki daya tarik tersendiri, terutama kita melihat bahwa atapnya ini seperti atap tumpang tiga, dan kemudian ada beberapa bangunan yang masih asli, terutama kayu-kayunya yang masih kayu jati. Dan ini merupakan masjid yang dibiayai sendiri oleh Haji Kurdi, tidak hanya bangunannya tapi juga tanahnya, dan wilayah masjid ini berdekatan dengan rumah asli, rumah kediaman beliau yang sampai sekarang sudah berubah menjadi pekarangan. Inilah yang menjadi kita akan tahu bahwa sosok Haji Kurdi ini merupakan salah satu figur filantropis kaum muslim di Kabupaten Brebes, bahkan juga memiliki kontribusi yang penuh dalam perjuangan Islam, terutama di Nahdlatul Ulama.